Jadi acara-acara di ITJT itu akan selalu menampilkan dan memberikan yang terbaik buat kita. Oke, baik. Bersyukur untuk 6 hari ini luar biasa. Sampai akhir kegiatan luar biasa loh. Telinganya kakak kayaknya. Yang masih tinggal itu masih lebih 80% ya. Jadi yang pergi itu enggak aja. Tapi saya bersyukur untuk kegiatan ini ternyata 6 hari membuat teman-teman masih betah untuk tinggal sampai akhir. Ya, ruangan ini masih tetap penuh. Biasa acara-acara pendeta di Toraja itu ibadah penutupan itu hanya Koresma dalam misa setengah. Ya, tapi bersyukur untuk kegiatan ini. Semoga betul-betul ini calon-calon pemimpin masa depan dalam jemaat dan Toraja. Ya, ini tidak terlepas dari calon saya memang. Saya sangat paham itu. Tidak apa-apa lah. Teman-teman kadang-kadang harus diancam menjadi lebih baik. Ya. Pak Pendeta Amai akan memimpin kita dalam syukur ibadah penutupan ya. Apa? Oh ya. Untuk pengisian lembar evaluasi masih ada 1 orang yang belum masuk evaluasinya. Kan nggak lucu kalau kami sebutkan namanya satu persatu. Aja nggak apa-apa. Ya jelas gitu. Ya. Capek perlu darah itu. Oke ya. Jadi kita akan bersyukur bersama-sama hari ini menyerahkan rencana perjalanan kita. Syukur untuk 6 hari yang sudah kita lewati telah dari Pak Pendeta apa yang diberikan tempat dan Bapak saudara-saudara, kita bersyukur seluruh rangkaian kegiatan di tempat ini sudah tiba di hari terakhir. Mari kita tetap dalam syukur bersama-sama, kita membaca pujian gereja bagai bangsa. Gaya pemimpin masa kini lagunya pengaruh tante saya. Badai menggeru
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagi kita. Kita membaca Mazmur Rasul. Padamu Tuhan, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku berlindung. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sengkengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Ku bertahan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang lain yang jahat. sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku datang dari Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Ta pakai dekan ikuang nyanyian lalu tapi mintu sangka sayana. Syukur bagimu ya Allah, seluruh rangkaian pelatihan ini yang direncanakan di tempat ini boleh berjalan dalam pengasihan dan tuntunan Tuhan. Kami terus mensyukuri penyertaan ini. Kami terus mau melihat seluruh yang kami kerjakan di tempat ini dalam terang firman Tuhan. Ketika kami baca dan menemukannya, kami percaya Kudus akan terus meneguhkan diri kami hikmat dan pengertian. Bersabdalah, ya Bapa, kami mendengar di dalam Kristus Tuhan. Amin. Baca
Bacaan kita, bacaan rehat hari ini, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Husan Rishatayim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Husan Rishatayim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Husan Rishatayim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Husan Rishatayim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Amin. Di penghujung seluruh kegiatan ini, Bapak saudara-saudara, setelah berjalan jauh bersama dengan Pak Bambang, rehat pagi hari ini, Gereja Toraja mengajak kita sedikit cooling down. Kenapa saya katakan kita diajak sedikit cooling down? Karena dari hari kedua sejak Pak Bambang memulai materi sampai tadi pagi ya, tenaga, pikiran, energi kita betul-betul dikuras, dan kita bersyukur karena teman-teman serius. Sampai ada satu yang mengatakan kita tertipu oleh jadwal. Senang sekali datang melihat, oh saya senang kita bikin kegiatan begini, banyak jadwal kosong. Tapi sampai hari Sabtu sedikit sekali waktu istirahat. Akhirnya jam tidur yang dipakai ya untuk tidak istirahat juga. Cooling down, kenapa mesti cooling down? Ada ungkapan kuno, Lord Acton, politisi Inggris abad 19. Power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolute. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut juga. Kenapa ini perlu menjadi alarm bagi kita? Kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu saudara-saudara, ada kuasa yang melekat pada diri seorang pemimpin. Hampir pasti kita akan keberatan jika ada pemimpin yang tidak kelihatan powernya, atau mungkin nggak sepakat kira kate kayak kumpul mak dino kaki sangat itu pemimpin kayak tepang power yo. Tapi ada sisi tadi, power itu identik atau dekat sekali dengan penyelewengan. Istilah yang kita pakai, saya dengar kemarin, coba kekuasaan. Seorang pemimpin pasti ada melekat di jubahnya, jubah kekuasaan. Pemimpin lokal Toraja, jubah kekuasaannya menarang, berani, kina, talu, bakar. Dalam bacaan kita, Otniel punya itu. Otniel punya jubah itu. Lalu kalian nanti bisa pemimpin. Karena Kaleb, kita tahu Kaleb, seorang pemberani, seorang yang teguh pendirian, seorang pemimpin Israel. Bisa banget yang kalian ya tuh Kaleb omku. Kan biasa juga kalian pemimpin balukan om ya. Jualan keras. Balukan nenek. Nah lamindo pakai teh anak kami teh. Yan narara buku. Nende. Landa kak kami otak.
Udang duka ini. Ya, ini langkah nih, langkah kalian. Jas jubah kekuasaan itu ada dalam dirinya. Dan dalam konteks kita, jubah kekuasaan itu ya begitulah cara kerjanya. Lewat garis keturunan kadang-kadang, lewat kekayaan kadang-kadang, lewat keberanian kadang-kadang, makin kesini lewat beta menduka untuk gelar. Siapa? Ada yang berkata makin tinggi gelar makin merasa punya power. Dan tidak tahu. Tapi di tengah dunia seperti ini hal-hal itu mungkin saja. Yang menarik, Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menyoroti kepemimpinan Otni. Lan kalian itu bijak. Tetapi justru keberhasilannya bukan karena dia bijak, tetapi karena jelas firman Tuhan katakan, Roh Tuhan menghinggapi dia. Ini yang saya maksud. Kita butuh pelindung. Setelah jauh sekali, saya tadi menyimak presentasi teman-teman dan Uposite sudah sedetail ini teman-teman berproses. Dan bacaan hari ini mengatakan ketika teman-teman sudah jauh, Bapak Ibu sudah jauh berjalan, kita ditarik kembali. Tapi marang dulu deh titik berangkatnya. Roh Kudus itu yang ditawarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Seorang pemimpin kekuatannya justru terletak pada poin ini. Ada yang mengandalkan kepintaran, ada yang mengandalkan kekayaan, ada yang mengandalkan keberanian. Firman Tuhan hari ini mengatakan satu-satunya sumber keberhasilan seorang pemimpin tuntunan Roh Kudus dalam diri. Kepemimpinan yang berdampak adalah kepemimpinan yang sepenuhnya tunduk di bawah otoritas Allah. Di bawah kuasa tidak datang dari yang tadi-tadi, dari rara buku. Di bawah kuasa tidak datang dari kekayaan, keberanian, gelar, dan lain-lain. Tapi di bawah kuasa datang dari kuasa Allah sendiri. Exousia. Kuasa yang keluar dari sang pemberi mandat. Jadi ada yang pemimpin, karena itu diperalat. Tak bisa. Seorang pemimpin harus diperalat oleh Tuhan yang memberinya kuasa. Kalau begitu Bapak Ibu, ini yang tidak panjang dalam kisah Otni. Kita tidak tahu bagaimana karya Roh Kudus itu nampak dalam kepemimpinannya. Kita cuma diberi catatan dia memimpin selama 40 tahun, aman sekali. Tapi dari seluruh percakapan, seluruh pembacaan kita, seluruh teologi kita yang bicara tentang Roh Kudus, karya Roh Kudus bagi seorang pemimpin jelas. Satu, sebagai seorang pemimpin yang dituntun Roh Kudus, basis pengajarannya jelas. Dasar iman kita mengatakan, kalau mau tahu cara kerja Roh Kudus, tujuan kerja Roh Kudus itu satu saja. Roh Kudus selalu menuntut orang bersaksi tentang Kristus. Maka kepemimpinan yang dituntun oleh Roh Kudus adalah kepemimpinan yang bicara tentang Kristus. Seluruh karya Roh Kudus bersaksi tentang Kristus, maka seluruh karya kepemimpinan mestinya bersaksi tentang Kristus. Nah, ini yang kadang-kadang agak rancu, Bapak Saudara-saudara. Meneladankan Kristus, makin serupa dengan Kristus, menjadi sangat tipis dengan menjadi Kristus. Nah, waktu surat Madatu, kita ini diciptakan menurut imago Dei. Tapi seringkali kita mengatakan kita ini adalah imago Dei. Ada perbedaan yang sangat tajam di sana. Saya diciptakan supaya makin serupa dengan Kristus, bukan supaya saya menjadi Kristus. Dan ini yang terjadi kadang-kadang dalam puasa. Ketika saya memimpin, kepemimpinanku harus bersaksi tentang Kristus. Tapi ketika saya memimpin, kadang-kadang sayalah Kristus itu. Jawab saudara-saudara,
Ya, gimana saya dapat WA pagi tadi? Kadang-kadang mungkin memang kita perlu sedikit belajar takdir ya. Agak keras, tapi penting kita belajar takdir. Saya alat Tuhan untuk bersaksi. Saya bukan Tuhan yang harus ini dan itu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita dituntut mengenali diri kita mungkin sebagai penjajah, mungkin sebagai penyamun, gembala, pelayan dan lain-lain, semua itu mungkin ada dalam diri kita. Saya 13% masih banyak itu ya. Tapi sekarang kita sudah lihat juga semua punya nilai positif. Maka firman Tuhan mengajak kita melindang kalau mau berdampak, tidak ada ruang lain. Tempatkan itu dalam kesaksian tentang Kristus. Kalau mau jadi penjajah, jadilah penjajah yang baik. Jadilah penjajah-penjajah yang mempersaksikan Kristus. Mau jadi penyamun, jadilah penyamun-penyamun yang baik. Penyamun yang bersaksi tentang baiknya. Baik itu masih bisa diperdebatkan, tapi kalau tentang bersaksi tentang Kristus, no debat bisa. Itu pertama. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam kepemimpinan kita. Lagi-lagi saya tarik dari Kesaksian Iman Gereja Toraja PGT. Seluruh karya Roh Kudus kita pahami sebagai seluruh karya yang berbasis kasih karunia. Maka pada poin ini jalan panjang seorang pemimpin. Buat saudara-saudara, saya renungkan ini titik paling berat sebenarnya. Karena kita berhadapan dengan dua diksi yang kadang-kadang perlu juga kita tajam melihat di situ. Dari kemarin kita akrab dengan kata talenta. Padahal talenta itu dalam teks yang semestinya dia alat ukur. Mestinya pertanyaan tentang talenta bukan apa talentamu, berapa talentamu, dan ini sangat materialistik. Dan kadang kita tergoda di sana. Saya mencari partner yang punya talenta, maka ketika saya mau membangun kepemimpinan yang akan saya cari, apa talentamu, apa talentamu, apa talentamu. Tanya teman-teman di desa. Pertanyaan itu kadang-kadang tidak selalu relevan. Lama pilih penatua di Aken ki. Kita mau pilih yang bertalenta. Oke, apa talentamu? Apa penatua? Baru kita dua bulan, 3 bulan di situ. Kita belum mengenalnya sangat jauh. Tapi pendekatan Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus justru bicara kasih karunia bukan soal, dia tidak pakai kata talenton, tapi pakai karismata. Karismata dari kata karis. Karis itu yang dikasihi. Jadi sebelum bicara apa talentamu, yakinkan dulu kamu dikasihi. Sehingga kadang-kadang kita justru saya bilang kita ditarik sangat jauh. Kita ditarik kembali ke belakang. Ketika kita butuh partner dan mulai bertanya apa talentamu, kadang-kadang kita harus bertanya, kamu spesial. Ada sesuatu dalam diri. Itu kamu dikasihi Tuhan. Dan karena kamu dikasihi Tuhan, kamu karisnya Tuhan, maka kamu sekarang akan diperlengkapi sebagai alat kemuliaan Tuhan. Baru diberi karisma itu. Sehingga kadang-kadang kita main di situ, tapi kadang-kadang kita harus tarik di belakang lagi. Meyakinkan orang bahwa kamu bisa. Kenapa kamu bisa? Karena Tuhan mengasihimu dan Tuhan pasti akan memakai orang secara luar biasa untuk pembangunan tubuhnya, yaitu gerejanya. Maka ini menjadi lebih berat dari yang tadi. Kalau yang tadi kita diajak untuk melihat diri kita, kita diajak untuk melihat hal-hal di sekitar kita. Kita bersyukur kalau pertanyaan kita sudah mengkonfirmasi talenta orang-orang tertentu. Tapi bisa menjadi sekali lagi bisa menjadi lebih berat ketika kita harus jauh turun ke belakang untuk meyakinkan orang dia spesial di hadapan Tuhan. Dan itu perlu dilakukan seorang pemimpin. Terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Pembacaan kita, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otni. Cara kerja hakim-hakim memang agak aneh, seorang pemimpin selesai lalu Tuhan memilih pemimpin lain. Tapi secara imajinatif kita mungkin mulai berpikir, oke, kalau saya mati, selesai semua kah ini? Atau ada yang lain? Tentu kita percaya Roh Kudus yang menyiapkan pemimpin-pemimpin itu. Tetapi dalam kesadaran itu perlu juga dibangun bahwa kalau saya selesai, ada enggak yang akan meneruskan? Cuma tipis senyum tadi nak, tipis senyum. Ketika kita mulai berkata berhasil siana, Patoro, pemimpin, cukuplah itu untuk kebanggaan kita. Karena dalam iman kita tahu, bukan pekerjaan kita, pekerjaan Roh Kudus sepenuhnya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa ketika kegiatan pelatihan kita ditutup, bukan kebetulan Rehab Gereja Toraja mengajak kita merenungkan bagian ini, supaya kita dibawa kembali. Seorang pemimpin, dia perlu hidup mengandalkan Roh Kudus dengan jasa. Di sanalah seluruh otoritas yang kita butuhkan itu dijaminkan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kita semua mengaplikasikan, menjadikan seluruh pelatihan ini berdampak dalam seluruh karya pelayanan ini. Amin. Amin. Disilakan itu Gereja Toraja menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih Pendeta Stefanus Ambai Pengarat, sudah dipakai Tuhan, diberi kuasa Roh Kudus, dimampukan untuk menyampaikan firman yang luar biasa galiannya ya. Saya itu menyimak terus dari tadi luar biasa di tetangga tuh. Saya kembali kepada salah satu pergumulan selama ini, pergumulan di Gereja Toraja. Ini kan Gereja Toraja ini gereja yang mungkin Pendeta Palangko, Pendeta Agnes juga, Pendeta Vidi dan Pendeta Ungki, saya menyampaikan ini dalam pengalaman saya melihat Gereja Toraja adalah salah satu gereja yang begitu intens dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas. Kegiatan-kegiatan pelatihan itu seperti jamur itu di Gereja Toraja. Di sini ada, di sini ada, di sini. Dan di antara kita ini pendeta mungkin sudah lupa ya berapa kali kita ikut kegiatan-kegiatan baik di klasis kata wilayah maupun dalam lingkup sinode. Ada satu pertanyaan yang serius sekali di balik dari persiapan latihan kepemimpinan ini. Jangan sampai nasibnya seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya, bahwa kita ikut ke pelatihan setelah itu gak ada lanjutan, gak ada lanjutannya. Dan karena itu kita mendesain kegiatan ini dalam bentuk RTL dan proyek yang tadi kita pastikan bahwa teman-teman mengerjakan dalam konsep, tetapi juga nantinya teman-teman akan mengerjakan di lapangan. Itu yang menjadi harapan kita. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi jangan berhenti di tengah jalan, tapi kita sampai pada yang kita sebut target, betul-betul dikerjakan. Soal apakah hasilnya sesuai dengan target itu dalam spiritualitas yang tadi Pak Amai sampaikan, kita sadar bahwa ya kita terbatas ya sebagai ciptaan, dan kita tidak akan tiba pada kesimpulan saya sebagai pemimpin yang hebat sudah menyelesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Dan ini satu biasa ditunda-tunda.
di tim ITGP selalu pertanyaan dan hal terjadi dan tidak kita sangka, tidak kita duga, di luar dari rencana. Kita bertanya, Roh Kudus ini mau bicara apa ini? Kan dalam doktrin kita memahami bahwa kita sedang dituntun dan dipelihara oleh Roh Kudus ya, dalam sehari-hari kita. Termasuk kemampuan kita percaya bertahan dalam iman ini ya karena Roh Kudus, bukan karena hebat buat kita. Jadi pertanyaan selalu Roh Kudus maunya apa? Dan sama juga nanti teman-teman dalam proses melaksanakan kegiatan ini jangan sampai kita tiba pada yang tadi otoritarianisme ya, yang kemudian kekuasaan dan kebanggaan itu melekat pada kita. Yang pantas menjadi otoriter hanya Tuhan kalau kita memahami bahwa kita dipanggil dan dipilih olehnya untuk berani, hanya Tuhan. Jadi tonton lagi mengkilah yang nggak berhasil mau mengkilah lagi lah, tidak masalah. Yang nggak gagal mengkilah. Jadi tidak pernah ada dalam pengandalan diri kita. Itu yang pertama. Jadi harapan luhur dari pelaksanaan kegiatan ini teman-teman betul-betul mengerjakan pertanyaan tentang kenapa saya dipilih. Memang dalam pemilihan teman-teman untuk diundang hadir di sini itu ada pikiran pertimbangan, tapi jawaban paling utama adalah Roh Kudus yang menuntun tim memilih saudara. Amin. Amin. Nah, yang kedua respon kegiatan kita. Jadi saya dikirimin salah satu pendeta gereja Toraja respon atas postingan kegiatan pembukaan kita ya, kan sudah di posting di Instagram. Ada 5 respon yang menarik, tapi hanya 2 topik. Ini teman-teman bisa buktikan sendiri bahwa saya tidak mengada-ada. Respon pertama, semoga setelah jadi pendeta rajin perkunjungan. Yang kedua, iyalah susi indemai pendokti sangkan mane tolongi jemaat perkunjungan Natal man. Natal tahun baru mana? Jadi jangan ada ibu itu pendeta. Berikut. Perkunjungan memang harus dikampanyekan. Ini leadership ini menyuarakan pengaruh. Memang ada pendeta malas perkunjungan. Dan yang berikut terkait dengan tadi itu bisa rekeken di golongan atau malas perkunjungan. Dan respon yang kedua, saya tahu bahwa beliau ini pendeta, caranya merespon mantap, udah dulu anak, mantap, titik sama. Itulah yang akan selalu kita alami Bapak Ibu, baik buruknya, maksimalnya dan kekurangan dari sebuah hal yang kita kerjakan. Di lingkup pelayanan kita akan selalu ada respon seperti itu, dan kita aminkan. Kita tadi dengan prinsip tadi bertanya, ini apa yang Tuhan dalam kuasa Roh Kudus inginkan dalam respon-respon seperti ini. Saya secara pribadi bersyukur dengan respon ini, dan bila lagi walaupun ini mungkin dan kemungkinan besar bukan bicara tentang Bapak Ibu pendeta yang hadir di sini. Itu poin yang kedua. Yang terakhir, terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua, berpartisipasi. Udah tuh di nampe dan udah pelayanan nih muaneni baineni si anak baik mana tuh ya dia para kata tuh baik mana tapi
Itu pengorbanan Bapak Ibu. Kami sangat hargai itu dan tidak mudah untuk ikut kegiatan ini. Beberapa teman-teman harus berjuang mengaruhi Majelis Gereja, meyakinkan bahwa kegiatan ini penting. Dan kualitas pentingnya pada akhirnya akan diukur berdasarkan apakah proses ini kemudian memberi dampak yang signifikan bagi kita hadir dalam konteks pelayanan kita. Jadi, Majelis Gereja atau jemaat dan juga Inatu Pandita Malema kegiatan untuk selanjutnya mendukung kita untuk ada perubahan besar dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh pendeta kita. Terima kasih untuk itu. Ceritanya pendeta musik salah tenda jadi aku mau cerita lah. Biasanya sedangkan kalau mau kamu demo bisa demi gelisah. Nah ya teh 6 hari. Atau dapi-dapi ini biasa sulit lah. Ini pendeta yoga sudah yang sehari-hari sama-sama terus. Saya waktu di Samarinda, wah, kayak berasa ini pendeta yoga. Bapak Peter terus dengan ibu-ibunya, jadi itu bagus kan. Mesti berasa. Selalu ada paketan. Kurang kali Miranda dikasih koris. Nah jadi ini cerita ini dalam ketika kita tinggalkan pasangan kita kan ribuan begitu besar ya. Saya bicara yang baik, saya oke semua tidak menikah kamu si Kandela pasangan itu masalah dalam rumah tangga. Jadi dan cerita pandita bagi kegiatan kalau nggak itu narap melakukan langsung berraka tapi meraka langsung kan dirapko kasar tapi itu ya tapi itu ibu apa kami kan tejo jadi gitu karena makasih saya mau kombina kira kamu nggak kombina apa kami kan biasa nih dikali dalam sini baik balik kok Lakukan nasi seperti ini kalau misalnya 10 kilo, loh, masa ya? Setelah nasadar, ya sisi kesalahan cerita benar. Setelah merasa pegasan, sebenarnya kamu nggak juga yang pelaturan sel itu masih 10 kilo yang dibawa. Kerinduan yang begitu besar sampai lupa tasnya belum pasangan. Dan cerita itu menurut saya menginspirasi kita. Pasangan kita adalah orang yang selalu kita rindukan setiap saat, setiap waktu ya. Amin. Kami buka isi stories kita sama lagi cerita. Terima kasih untuk semuanya dan salam dari kami pengurus DGD kepada keluarga dan juga jemaat di mana tempat kita melayani. Terima kasih untuk dukungan dari Majelis Gereja dan jemaat. Tuhan berkenan atas semua pelayanan ini. Terima kasih dan selanjutnya pada proses semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Saya agak grogi juga ini berdiri di depan para pemimpin. Masih betul ya? Teman-teman di TGT dan saudara-saudara para peserta, hari ini aku mana jaga kandang untuk sedikit mendukung yang dikatakan Pak Direktur tadi. Begitu berat dan banyak dan padatnya kegiatan direktorat hari ini, saya diberi mandat untuk ada di sini dalam penutupan, sekalipun waktu pembukaan sempat hadir, tapi sesudah itu menghilang. Kalau kembali ke rumah pada sore bahkan malam ada keinginan untuk datang, tapi koya nonton perkara Pak Direktur ini ada keluarga juga butuh
kehadiran kita. Jangan sampai kita selalu di-like di luar, tapi di rumah, kalau ditanya orang di rumah, kita bukan siapa-siapa. Mata kuluna toh. Dan itu pergumulan terus-menerus. Mengapa saya katakan aku mana jaga kandang? Karena teman-teman di Badan Sinode hari ini, Pak Ketum dengan Wasekum itu ada di sidang MPLPGI di Bangladesh. Pak Ketum 1 ada di Makassar dalam rangka konsultasi tenaga PI. Pak Ketum 2 dan Pak Sekum lagi berjalan pelayanan ke jemaah. Karena hari Sabtu memang seringkali menjadi momen bagi BPS untuk terjun ke jemaah. Sebagaimana kita ketahui, mungkin sudah disampaikan pada kedua di pembukaan bahwa menjabarkan pokok-pokok panggilan Gereja Toraja khususnya pada pengembangan kapasitas sumber daya ketenagaan baik pendeta, penatua dan diaken. Khusus untuk pendeta ada 3 hal yang disepahami untuk terus-menerus dikembangkan pada diri seorang pendeta Gereja Toraja dalam rangka pengembangan kapasitas, yaitu 3 kompetensi penting. Pertama, khotbah, karena seorang pendeta adalah sekaligus sebagai khotbah. Pada periode-periode yang lalu di Pasi di Pasi Bintobang, di Pasi Ambakbang itu metode-metode khotbah. Saya sendiri mengikuti tiga jenis metode. Sudah lewat. Ya, kalau dikasih sertifikat, ada sertifikatnya. Tapi kalau saya berkhotbah hari ini, ya saya tetap pendeta Gereja Toraja. Jadi ada ekspositori, ada langham, dan yang terakhir itu multi kreatif. Tetapi ITGT periode ini menerjemahkannya lewat pelatihan khotbah yang sudah dilakukan Pak Dir ya. Lalu lahirlah yang disebut khotbah Gereja Toraja, dan ini yang sedang diturunkan dalam program di wilayah-wilayah. Itu kompetensi pertama. Yang kedua adalah konseling. Rupanya ITGT, seingat saya, ITGT juga sudah pernah melakukan pelatihan konseling, dan selain itu ITGT bersama bidang 5 lewat KKP juga mendorong teman-teman pendeta untuk mengikuti pendidikan profesi konselor. Kita bersyukur sudah ada 24 orang pendeta yang dalam mengikuti pendidikan profesi konselor. Dan yang terakhir adalah leadership, kepemimpinan. Mengapa 3 kompetensi ini penting? Karena itu melekat pada diri kita sebagai pendeta. Kita adalah pengkhotbah, kita adalah konselor, dan kita adalah leader, kita adalah pemimpin. Memang berharap bahwa ada pemetaan, sekalipun memang secara global bahwa setiap pendeta perlu mengembangkan diri dalam 3 hal ini, tetapi tentu ada spesifikasi, ada peminatan kalau katakanlah demikian. Dan tentu ITGT bersama bidang 2 sedang mengarah ke sana untuk pemetaan dalam rangka lebih mempertajam kemampuan dan skill kita, bahwa apakah saya ini mau mengembangkan diri saya untuk tidak mengatakan saya menonjol dari mana, karena kan kadang-kadang orang lain yang akan melihat itu, lalu kemudian kita mensinkronkan dengan penilaian kita tentang diri kita. Misalnya si A lebih baik, lebih mempertajam kapasitasnya, kemampuannya di bidang kepemimpinan misalnya, di bidang khotbah misalnya, atau di bidang konseling. Tetapi bahwa sekali lagi 3 kompetensi itu mesti ada dalam diri kita selaku seorang pendeta. Menarik sekali khotbah hari ini di penutupannya. Saya tidak ikut Pak Bambang bagaimana, tapi yang saya pahami, pola kepemimpinan yang kita kembangkan adalah pemimpin yang melayani atau pemimpin yang berhati hamba, serta leadership. Santo dibuka oleh pemimpin yang berhati hamba, bukan pemimpin yang berhati penguasa. Apalagi ya apa istilahnya menurut buku yang saudara bahas. Apalagi memang kepemimpinan itu disadari atau tidak periodik sifatnya.
Kan Susi Bangsa jemaat toh. Kita juga periodik jadi ketua majelis gereja. Pak Yober periodik menjadi ketua PPK. Pak Michel Desa Prototo ketua PPK dan teman-teman yang lain. Pak direktur juga di sini periodik di direktur ITGT. Susi Buka toh periodik juga. Kita semua. Tapi tidak akan ada masanya, maka perlu memang disadari bahwa waktu dalam periode itu yang tidak lama dan tidak banyak itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam konteks perspektif kepemimpinan yang kita pahami dan kembangkan adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang melihat dan memanfaatkan kekuasaan yang melekat padanya, yang berasal dari Allah untuk kepentingan sesama dan kemuliaan Tuhan. Karena itu tadi Roh Kudus yang menguasainya. Idealnya bahwa setelah pelatihan apapun yang kita ikuti, ada perubahan dalam diri kita. Ya Jemaah, menurut pengamatan Badan Gereja Sinode, dan tu tahu yang tadi pelatihan di pokok ya taruh saya. Kayaknya tak siapa deh. Sebab memang saran kita ke ITGT adalah Tiro Meloi yang tadi pernah saya jo bidang ini, koyo begitu tidak anak saya. Ya, dan ternyata bahwa hal itu bisa dilakukan. Tapi intinya sekali lagi bahwa setelah pelatihan seperti ini ada perubahan, supaya dukungan, support dari orang-orang di sekeliling kita termasuk lembaga melihat proses penyiapan dan pengembangan yang sedang kita lakukan itu secara positif. Sampai bisa juga ke Lujo Kaleta. Ya. Biasa buat di gereja, ada terubah untuk kami tangki rapat pelatihan apa sih sudah toh, Susi Bangsa atau Lendo, Totemon. Saya kira ini juga terus menjadi refleksi buat kita. Tidak berarti punya dari mangkas ulama pelatihan telah sulit dilakukan jemaat untuk melakukan hal yang bersifat radikal. Bila itu namang ketukut Pak Komen. Sulit itu teman-teman tadi kami praktekkan maka aku anggota jemaat mulai lama gereja sebab masa membesi singkiran mau tahu padahal itu dalam rangka mengekspresikan. Buat saya itu sesuatu yang terus-menerus dikritisi dan direfleksikan bagaimana menempatkan diri dengan baik. Intinya bahwa ada dampak setelah ada perubahan dan berdampak setelah kita melakukan kegiatan. Atas nama Badan Gereja Sinode menyampaikan terima kasih atas respon teman-teman, dan tadi saya dengar bahwa setia sampai akhir. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Banyak hal yang menjadi penyebab, mungkin materi yang memang bagus, suasana kelas yang sangat menyenangkan sehingga tidak ingin kembali walaupun memang harus kembali, itu kan berpengaruh, sekalipun telepon marutu-rutu dan lain-lain sebagainya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, baik dari pendeta kita Toraja juga, khususnya untuk sahabat-sahabat kita dari GPIL dan dari GKSP. Terima kasih untuk responnya. Mudah-mudahan ke depan kita Toraja terus bermitra ya di bidang 5. Kami terus mencoba juga untuk membangun kemitraan, tapi sejauh ini lebih banyak dengan TTN. Bolehlah nanti kita diskusi dengan teman-teman dari GKSP dan GPIL apakah memang ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita sinergikan bersama. Kita juga tentu berterima kasih kepada Majelis Gereja yang mendukung dan mensupport kehadiran teman-teman di sini, berupa izin dan kontribusi, ya itu sudah pasti. Dan karenanya kepada mereka kita sampaikan penghargaan, juga kepada keluarga, suami, istri, dan anak yang rela ditinggalkan, ya mendukung kegiatan di sini. Dan cerita Pak Direktur tadi tentu menjadi motivasi untuk segera kembali. Ya kita namakan Tesulim kami. Tapi jangan lupa lepas tas. Terima kasih kepada ITGT yang terus menata berbagai kegiatan di sini. Saya melihat betul-betul sangat padat hari Senin. Selama 2 minggu ke depan
kami akan full di sini untuk wawancara calon proponen dan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kita terus percaya bahwa sejauh kita memahami panggilan dan pilihan kita seperti firman Tuhan hari ini, maka kita tidak akan pernah merasa kelelahan walaupun sesungguhnya kita lelah, karena ada Tuhan yang terus memberi kesegaran. Mohon maaf untuk segala keterbatasan, terutama dari kami Badan Pekerja Sinode yang mungkin hanya datang sekali-sekali, tetapi terus menopang dan mensupport kegiatan kita. Salam alhamdulillah salam tiba dengan selamat di jemaat. Salam untuk majelis gereja dan keluarga yang ditinggalkan. Sampai berjumpa dalam kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun pengembangan kapasitas yang lain di masa yang akan datang. Mari kita berdiri dan dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, atas nama Badan Pekerja Sinode, dengan ini menutup kegiatan pelatihan kepemimpinan Pendeta Gereja Toraja di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur bagimu ya Allah, Tritunggal, seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan dan dijalani di tempat ini kami boleh lalui dengan kuat dan sehat. Kami percaya itu karena pertolongan dan kasih Tuhan semata. Kami terus berdoa Engkau memberkati gerejamu, Gereja Toraja, juga banyak gereja-gereja di dunia ini yang terus giat dan setia menjadi alatmu menata kehidupan yang Tuhan kasih. Kami bersyukur untuk kasih karuniamu bagi rekan-rekan pendeta yang berproses di tempat ini. Kiranya dalam pengasihan dan tuntunan rohmu juga mereka kembali dalam pelayanan, mereka pergi dalam kasih Tuhan, dan di sana kemuliaan topanganmu terus meneguhkan mereka, menyatakan kemurahan kebaikan kasih-Mu di tengah-tengah konteks pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi mereka semua. Ya Allah, Bapa pengasih, kami bersyukur untuk dukungan jemaat-jemaat juga keluarga, sehingga rekan-rekan pendeta dan seluruh kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Engkau juga ya Allah terus memberkati pelayanan yang dilakukan di tempat ini oleh ITGT dan melalui lembaga badan ini ya Tuhan. Pemeliharaanmu, keberlengkapanmu bagi para pendeta terus digiatkan. Ya Allah Tuhan kami bersyukur jika dalam seluruh kegiatan ini ada banyak orang yang Tuhan pakai menopang dan menolong kami semua. Kiranya Engkau terus memberkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk pengasihan-Mu, kekuatan yang Engkau karuniakan
bagi orang tua kekasih kami di dapur. Kami bersyukur juga ya Tuhan, Pak Bambang Kau hadirkan di mana kami boleh berproses bersama-sama. Kiranya dalam pengasihan Tuhan, apa yang kami alami, apa yang kami nikmati di sini terus meneguhkan kami untuk terus bergerak, menata hidup kami, menata gerejamu senantiasa dalam hormat dan takut akan Tuhan. Karena kami sungguh percaya kami alat di tangan Tuhan, dan di dalam pengasihan Tuhan Engkau memakai kami untuk kebaikan, untuk kehidupan, dan untuk memberitakan rahmat-Mu bagi seluruh bumi. Ya Tuhan Bapa di sorga, peliharakanlah seluruh hidup kami, biarlah yang kami lakukan di tempat ini terus berkenan di hadapan. Kami datang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada persembahan, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau saja. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah pemimpin yang sepenuhnya dipandu oleh kuasa dari Allah sendiri. Harapan hidupmu kepada Tuhan, terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat melanjutkan pernikahan sebagai pemimpin. Salam untuk semua. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ada juga. Tahun malam. Tesnya.